minal qahirati saking perkara kang suci wa manajis lan banu najis wa huwa utawi manajis iku alladhi banu kholat kang mancing kholat kang mancing fihi ing dalam banu apa najasatun najis wahwa hali utawi banu iku dunal lataini kurang rong pula aukana utawi ono apa banu aukana utawa ono apa banu iku lataini rupa rong pula fatawaya mongko wah apa banu mongko dadi wah apa banu wal kullataini utawi banu rong pula iku wal kullatani utawi banu rong pula iku hamsuni adirin 500 katil bil ba'dadi kelawan kati bangsa Baghdad takriban ing dalam kira-kirane bi asohi ing dalam kol kanggo sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Taharati utawi iki iku kitab nerangake sesuci al-miyahulati utawi pira-pira banyu kamuna utawi pira-pira banyu ya juzu kamuna apa atahiru sesuci biha kelawan alati iku sabang yahin ono pitu pira-pira banyu ma usamai yaiku banyu langit wa ma'ul bahri lan banyu segoro wa ma'ul nari lan banyu bengawan wa ma'ul biri lan banyu sumber wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'ul salji lan banyu es wa ma'ul gati lan banyu bur sumpal niyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu iku ala arba'ati aksamin ing atase papat pira-pira bagian tahirun yaiku banyu suci mutahirun kang nyucikake gairu makruh kang ora den makruhake apa istiqaluhu nganggo banyu wa huwa utawi banyu iku al-ma'ul mutlaku banyu kang mutlak batahirun banyu suci mutahirun kang nyucikake makruhun kang den makruhake apa istiqaluhu nganggo banyu wa huwa utawi banyu al-ma'ul musamasu iku al-ma'ul musamasu banyu kang den panasake kelawan srengenge wa tahirun lan banyu kang suci gairu mutahirin kang ora nyucikake li gairihi marang liyane banyu wa huwa utawi banyu al-ma'ul mustamalu banyu kang wis den agawe wal mutagayyiru lan banyu kang uwah bima sebab barang kala tahu kang nyamburi ing apa banyu mina bahirati bayani sanging pira-pira barang kang suci wa ma'un najisun lan banyu kang najis wa huwa utawi banyu najis iku alladhi qolat banyu kang majik fi ing dalem alladhi apa najasatun najis wa huwa hali utawi alladhi dunal iku dunakullataini kurang saking rong bulan au kana utawi ana apa alladhi iku kullataini rong bulan kata gayaro mongko uwah apa alladhi wal kullatani utawi rong bulan iku hamsumi atulitin 500 kati bil Baghdadi kelawan ukuran bangsa Baghdad takriban kelawan tartarke
fil asahi ing dalam kang luwih sahih. Bab ini menerangkan tentang sesuci. Air yang bisa digunakan untuk sesuci ada 7. 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air sumber, 6. Air es, 7. Air embun. Pembagian air tersebut ada 4. 1. Air suci mensucikan yang tidak makruh digunakan, yaitu air mutlak atau yang tidak kemasukan qaid tetap. 2. Air suci mensucikan dan makruh digunakan, yaitu air musamas atau air yang terkena panasnya sinar matahari. 3. Air suci dan tidak bisa mensucikan, yaitu air mustamal atau air yang berubah sebab tercampur dengan perkara suci. 4. Air najis, yaitu air yang kejatuhan najis dan ukurannya kurang dari 2 kula atau sebanyak 2 kula tetapi airnya berubah ukuran 2 kula, yaitu kurang lebih 500 feet. Badan Bismillahirrahmanirrahim. Karena suara bagian ya aku untuk menang batali ya bisa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Akamu kitab akamu taharah tentang hubungan hukum-hukum bersuci. Hukum bersuci. Hukum bersuci berkaitan dengan penggunaan air. Al-yahu allati yajuzu, macam-macam air yang boleh. Ayasiru artinya sah atau itu untuk bersuci dengan air tersebut. Itu ada 10 ada 7 macam air. Macam-macam air yang boleh atau sah dipergunakan untuk bersuci sebanyak 7 macam air. Bersuci dari apa? Bersuci dari menghilangkan hadas kecil dengan berwudu untuk berwudu. Bersuci dari menghilangkan hadas besar untuk mandi. Bersuci dari menghilangkan najis untuk membersihkan beberapa atau macam-macam najis yang menempel di badan, di pakaian, dimanapun. Ada 7 macam air yang boleh sah dipergunakan dalam bersuci. Nomor 1, makus samai. Nomor 1, air langit. Air langit itu apa artinya? Nazil minha, air yang turun dari langit. Bisa dikatakan air hujan. Air yang turun dari langit itu namanya air hujan. Kemudian kalau batu turun dari langit, yang namanya hujan batu. Hujan air berada di hujan. Kalau hujan batu ya batu ya, hujan batu. Maka yang boleh digunakan untuk bersuci adalah yang berupa air. Sesuatu yang turun dari langit yang boleh digunakan itu hanya air, bukan batu. Batu boleh sebagai pengganti air. Untuk apa batu? Untuk daya. Pokoknya apa yang turun dari langit itu boleh untuk bersuci. Batu ke, air ke. Nah,
es teh, ya kan, turun dari atas, turun es, berarti hujan es boleh untuk bersuci. Turun dari atas batu boleh untuk bersuci, apalagi air. Dan Ma'ul bahari nomor 2 adalah air laut. Artinya apa? Air milih tegas, artinya air yang asin. Air yang terasa asin itu adalah air laut. Pokoknya air yang terasa asin secara alami itu pasti namanya air laut. Baik air laut yang berada di asalnya sana, atau air yang kamu ambil dari laut, ya, itu rasanya sama asin, itu boleh dipakai untuk bersuci. Baik bersuci langsung di lautan atau bersuci dari air laut yang diambil dari air laut. Di rumah ada air asin, air apa ini? Air laut, itu boleh. Ma'ul nahri nomor 3 adalah air sungai, artinya air tawar. Kalau air asin itu air laut, itu boleh dipergunakan suci, baik bersuci di asalnya sana di laut atau ambil dari laut ke rumah, atau air bengawan, air lepen, ya, sungai yang lepen itu air yang tidak asin, air tawar. Sama-sama mengalir, air laut yang mengalir tapi asin. Bengawan mengalir, danau mengalir tapi tawar. Itu boleh. Kemudian Ma'ul bi'ri nomor berapa? Nomor 3. Ma'ul bi'ri air sumur nomor 4. Air sumur nomor 5. Wa'mul aini air sumur. Air sumur adalah air yang diketuk, dibuat jublangan, kemudian sampai ke dalam, lalu menemukan air, itulah namanya air sumur. Jadi air sumur itu enggak tiba-tiba muncul tanpa dilubang sampai dalam, itu namanya air sumur. Itu boleh langsung diambil, baik untuk di sana di sumurnya sendiri maupun ambil diangkat ke atas lalu untuk bersuci. Kemudian Ma'ul aini air sumber. Kalau air sumber ini beda dengan air sumur, sama mengalir dari bumi, tapi kalau air sumber ini tiba-tiba muncul dengan sendirinya dari dalam air, tanpa diambil, tanpa dicari, tiba-tiba pur. Ya, itu namanya air sumber. Dan ini sulit untuk dikendalikan air sumber ini. Beda dengan air sumur. Ya. Karena memang volume air sumber dengan volume air sumur itu beda. Kalau air sumber itu, ya, semua air dari sana itu menjadi satu, airnya keluar berbentuk pancaran air sumber seperti sumber lumpur gitu ya. Kemudian yang berikutnya Ma'ul saja air es buatan maupun es kamu ambil dari kutub utara sana. Pokoknya air yang dingin, baik air dingin buatan diambil dari kulkas atau air es yang diambil dari kutub utara dan kutub selatan, itu dingin itu. Ya, moga-moga kutub utara, kutub selatan tidak cair. Kalau cair Amerika tenggelam, Indonesia pun ya waspada, karena bertonton dia gunung es itu boleh apabila mencair, tapi apabila masih bentuk balongan, ya gimana? Apabila sudah dicairkan dan terasa masih dingin, air es ya, bukan balon es tapi air es. Kemudian Ma'ul berarti
air embun ini yang diaru betul-betul itu. Nanti gimana caranya air embun itu bersuci nanti ya, teknisnya nanti dalam perdebatan nanti. Misalkan bagaimana cara untuk bersuci dengan air embun ya, dan beda dengan air sumur. Air embun itu di ujung-ujung rumput, bagaimana caranya itu kita bahas nanti dalam area diskusi. Benar. Kemudian summan miyahu. Kemudian 7 macam air tersebut. Coba 7 macam air di atas. Pertama, air 2, air 3, air sungai 4, air 5, air 6, air 7, 7 macam ini diringkas ya, terbagi lagi ya menjadi 4. 7 dibagi menjadi 4, diringkas menjadi 4. Nomor 1, tohirin mutohin wairi makruhin. Itu jadi 1. Jadi itu ya, tohirin mutohin. Nah, tohirin mutohin wairi makruhin. Artinya apa? Suci secara pribadi bisa diminum, mutohirin mencucikan untuk yang lain, ghair makruhin dan lagi tidak dimakruhkan dipakai untuk hal-hal yang lain. Nah, wa huwa al-ma'ul mutlaqu. Air suci dalam dirinya bisa diminum, mensucikan, tidak dimakruhkan untuk yang lain, itu dinamakan ma'ul mutlaq. Air mutlaq, tolako mutlak, dilepas, dicerai. Tolak itu dicerai, berarti air yang tanpa ikatan, air yang independen, katakan independen, bebas, tidak terikat oleh sifat-sifat apapun dari macam-macam air, tidak termasuk air mustamal, tidak termasuk air najis, lepas dari semua itu. Itu namanya air mutlak. Apa tadi yang pertama? Tohir, yang pertama itu ada namanya air mutlak. Nomor 2, mas tohir makruhin. Tohir makruhin. Ya, tohir makruhin artinya airnya itu suci untuk dirinya, bisa diminum dan hanya makruh dipergunakan untuk yang lain. Ya, dan hanya makruh digunakan untuk yang lain. Artinya apa? Sehabis dirinya atau sehabis air itu digunakan, berarti tohir, air suci untuk dirinya satu kali digunakan, cuman kemudian tidak diperbolehkan, makruh dibuat kedua kali untuk mensucikan kepada yang lain. Dan ini dinamakan ma'ul musyammas. Awas, pembagian nomor 2, air suci mensucikan dan dimakruhkan digunakan untuk yang lain, itu adalah air musyammas. Ingat itu, air yang dipanaskan. Artinya apa? Air yang dipanaskan itu boleh diminum, itu namanya tohir, suci atas dirinya sendiri, boleh diminum. Makruhin liwari, tetapi makruh digunakan untuk yang lain, makruh digunakan untuk makruh digunakan untuk mandi, makruh digunakan untuk suci najis, hanya boleh untuk diminum saja. Itu namanya tohir makruh liwari.
Kemudian nomor 3, tahir ghairu mutahhir li tahir ghairu mutahhir li air yang bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk yang lain, tidak bisa digunakan untuk wudu, tidak bisa digunakan untuk mandi berikutnya, tidak bisa didaur ulang ya setelah diminum ya, hanya bisa diminum tapi tidak bisa digunakan untuk berbentuk mandi dan menghilangkan najis. Nah, air-air yang masuk kategori ini dinamakan air mustamal, air bekas. Jadi air bekas untuk wudhu, bekasnya, tetesannya itu hanya boleh kamu minum. Bekas, tetesan, sisa, bukan sisa diambil, tapi tetesan yang sudah terpakai itu, yang sudah terpakai untuk kemudian terkumpul banyak, itu hanya boleh kamu minum. Tidak boleh didaur ulang, diulangi untuk berwudu lagi ya. Itu namanya tahir makruh liwairi. Tahir ghairu mutahhir. Tahir ghairu mutahhir. Kemudian yang keempat adalah ma'un najasin. Tahir ghairu mutahhir liwairi, yaitu air mustamal. Kemudian yang keempat lalu keempat ini adalah air yang suci untuk diminum tapi makruh untuk digunakan yang lain mustamal. Ini ada dua macam. Yang pertama, wal mutaghayyiru bima khalaqahu min al-tahira. Air yang berubah dikarenakan bercampur dengan perkara yang suci. Air berubah disebabkan oleh perkara-perkara yang suci, tidak najis. Misalkan air berubah karena warna pantel, karena warna, misalkan pewarna kan suci, kemudian dicampur dengan air, kemudian airnya berubah warna, itu namanya termasuk kategori tahir ghairu mutahhir. Hanya bisa diminum, misalnya dicampur dengan kopi, itu hanya bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk wudu. Bercampur dengan teh, bercampur dengan gula, hanya bisa diminum, tapi tidak bisa digunakan untuk mandi dan menghilangkan najis. Itu namanya tahir ghairu mutahhir. Hanya bisa diminum, tapi tidak bisa mensucikan. Kemudian yang keempat adalah ma'un najasin, air najis. Apa air najis itu? Bahwa alaihi halati najasatun, air yang kejatuhan najis, air yang kejatuhan najis. Bahwa tunal gulaita ini, sementara air itu kurang dari 20, berarti air sedikit yang kecampur najis, maka itu disebut air najis. Hukumnya air najis ini tidak boleh karena ghairu tahir wa ghairu mutahhir, air yang tidak suci dan juga tidak mensucikan, berarti tidak bisa diminum, tidak bisa digunakan suci. Bukan tahir ya, tapi ghairu tahir, tidak suci. Itu air najis, itu air sedikit yang kecampuran najis. Awalnya bulatani atau air banyak kemudian kecampuran najis, maka jadi berubah air itu, berubah warnanya. Misalkan najisnya warnanya kuning, misalkan najisnya warnanya kuning, tak apalah, kemudian bercampur ke air banyak. Dan air banyak ini
Ya seandainya tidak bercampur perkara najis kuning itu bisa disuci, bisa digunakan suci, bisa diminum. Ya, berhubung kecampuran benda najis yang warna kuning kemudian berubah kuning atau berubah bau atau berubah apanya lah, ya, maka termasuk ghairu tahirin tidak boleh diminum, ghairu mutahirin tidak boleh digunakan untuk. Kalau yang kecampuran itu air banyak tapi berubah warnanya, baunya berubah, ya. Wal kulatanya kalau 1 liter. Sekarang air 2 kula itu menurut ukuran negara Baghdad kira-kira 500 liter. 500 kali itu liter ya. 500 liter. Jadi lebih banyak. Lebih banyak ukurannya di sana daripada di Indonesia. Tiap negara tiap negara itu 2 bulan itu beda, ukurannya beda, tiap negara beda-beda, jadi beda ya tiap negara Islam. Takriban fil asrahi 500 liter dengan ukuran Baghdad itu perkiraan yang mendekati kebenaran, kira-kira 500 kali 500 liter. Kalau negara bencana Irak, kalau Indonesia negara Assalamualaikum.